Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Afriani. Oke, Ibu Ida, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Afriani sehat. Ibu Afriani Alhamdulillah. sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Masih ini Bu ya, masih MPLS atau sudah selesai itu Bu di sekolah? Alhamdulillah sudah selesai MPLS. Oh, Sekarang sudah. sudah mulai belajar ini Bu kita. Semangat ya Bu Ida ya, tahun ajaran baru. Oke Bu Iya, Ida. Mm-mm. Eh, ini katanya Ibu Ida ada yang mau diceritakan nih. Kira-kira apa yang mau diceritakan dengan Ibu Ida siang ini? baik Bu Afriani. Saya ini ingin bercerita nih ya. Jadi di kelas kita kan baru mulai belajar hari Senin kemarin ya. Mm-mm. Tadi di kelas saya lagi belajar. Ada seorang murid saya ini yang duduk di bagian belakang yang selalu ribut dan selalu berbicara dengan temannya nih Bu. Pada saat jam pelajaran berlangsung Bu. Saya jadi kesal Bu dan marah kepada murid saya tersebut Bu. Itu yang ingin saya ceritakan dengan Ibu hari ini Bu. Oh, jadi Ibu Ida itu merasa kesal karena ada anak yang duduknya di belakang, terus ribut, terus mengganggu proses pembelajaran ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Oh iya iya. Bu Ida pengen dapat apa kira-kira dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya ini pengen mengetahui apa alasan murid saya tersebut berbicara di depan kelas saat jam pelajaran berlangsung? Apakah karena mereka ini tidak memahami materi yang saya sampaikan, Hmm, atau mereka ini bosan Bu mengikuti pelajaran saya, ya, atau ingin mencari perhatian begitu dari bu gurunya ya? Terus iya betul. atau ada alasan yang lain begitu Bu? Itu yang ingin saya ketahui Bu dari percakapan kita ini. Oh, itu Bu Ida ya. Jadi Bu Ida itu dari percakapan ini Bu Ida pengen tahu nih kira-kira mereka itu kenapa melakukan hal itu? Apakah mereka itu tidak suka dengan gurunya atau seperti apa gitu ya Bu Ida ya? Iya, betul sekali Bu Ani. Oh, oke Bu Ida, kalau melihat dari pengalaman Bu Ida nih, Bu Ida kan sudah lama nih mengajar. Eee, Menurut Bu Ida, siswa yang baik itu siswa yang seperti apa itu Bu Ida? Kalau melihat dari kondisi yang sedang, dihadapi oleh Bu Ida saat ini. Baik Bu Ani, menurut saya ya, siswa yang baik yaitu siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu ya. Terus antusias terhadap pelajaran. Nah, mereka ini senang mempelajari hal-hal yang baru, Bu. Terus selalu ingin mencari tahu lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran yang lain, mencari ilmu yang lebih banyak. Terus mereka juga takut dalam belajar, maksudnya bukan takut maksud saya Bu ya, maaf. Mereka Mhm. juga tekun ini dalam belajar, terus disiplin mengerjakan tugas-tugas, terus mereka datang ke sekolah tepat waktu, mereka juga bisa fokus pada apa yang mereka pelajari. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Bu Ida, menurut versi Bu Ida berdasarkan pengalaman Bu Ida itu, siswa yang baik itu yang seperti itu Bu Ida ya, jadi yang disiplin, yang bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, begitu Bu Ida ya? Iya, Bu, Bu Iya, Ani. bukan yang datang ke sekolah hanya untuk ngobrol ya Bu Ida ya? Benar sekali tuh, Bu. Iya, heeh, Mereka kan setidaknya belajar tuh pengen tahu, oh saya pengen iya tahu pelajaran ini bagaimana, pelajaran iya ini bagaimana ya. iya betul. Eee Bu Ida, apa yang bisa Bu Ida lakukan kira-kira nih untuk siswa yang kata Bu Ida tadi, maunya duduk di belakang terus mau pas proses pembelajaran dianya ngobrol, itu kira-kira apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk siswa tersebut? Baik, Bu Ani.
Yang ingin saya lakukan untuk siswa tersebut yang sering duduk di belakang, yang sering ngobrol dengan temannya, ini mungkin saya ingin membantu siswa tersebut untuk memahami mengapa mereka tersebut ya perlu belajar, bukan ya, mengapa Iya, mereka berbicara di belakang kelas tadi dengan teman-temannya, pasti ada alasannya itu ya. Terus iya, membantu mereka mencapai tujuan belajar mereka, terus menciptakan lingkungan yang positif untuk mereka, dan menyenangkan mereka di kelas itu. Kita perlu senangkan mereka. Terus siswa tersebut saya ingin mereka tahu, oh kita harus tepat waktu untuk ke sekolah dengan teman. Kalau lagi posisi belajar berlangsung, saya harus mengarahkan anak tersebut, oh jangan bercerita seperti itu. Terus mendukung mereka dan membantu mereka belajar mhm. setiap hari. Mungkin seperti itu, Bu. Oh gitu, Bu Ida ya. Ya itu hal yang, bisa Ibu Ida lakukan untuk siswa itu, Bu, ya. Jadi, mengajak mereka melakukan hal-hal, mungkin hal-hal yang positif tadi, Bu, ya, yang sudah Ya, dijabarkan oleh Ibu Ida tadi ya. iya, Bu. Ya semoga, usaha yang akan Ibu Ida lakukan nantinya bisa berhasil, Bu Ida ya. Baik, Bu. Mudah-mudahan berhasil nanti. Oke. Nah, kita lanjut Bu Ida ya. Ini masih seru nih kita ngobrol-ngobrolnya Bu Ida. Baik Bu Ida, menurut pandangan Bu Ida, sebagai seorang guru nih, eee, siswa itu merasa senang, diperlakukan seperti apa sih Bu Ida, menurut Bu Ida? Baik, Bu Ani. Menurut pandangan saya nih sebagai seorang guru, alhamdulillah di sekolah saya ini, tepatnya di SMP Negeri 24 Petulai Dangku, ini saya hampir 8 tahun ya ngajar di sini. Pandangan saya terutama ini tentang siswa-siswa saya di sini, Bu ya. Siswa-siswa itu ya menurut saya senang kalau diperlakukan dengan hormat. Terus sebagai guru kita juga harus memperlakukan mereka nih dengan sopan, Bu ya. Terus mendengarkan pendapat mereka dan mempertimbangkan kebutuhan mereka, Bu. Serta kita juga sebagai guru nih harus memberikan mereka ya pilihan dan mempercayai mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka. Seperti itu, Bu. Ini pandangan saya, Bu ya, selama saya mengajar di sekolah saya ini, Bu. Mungkin Iya. seperti itu. Iya Bu Ida, jadi, menurut pandangan Bu Ida tuh jadi siswa itu, senang ketika diperlakukan seperti yang disampaikan dengan Bu Ida tadi ya, diperhatikan, terus apa tadi Bu? Di Ya, diperhatikan, heeh, diperlakukan dengan dengan sopan, sopan, seperti iya itu ya. karena memang anak-anak seperti itu memang lagi butuh perhatian ya Bu Ida ya? Iya, benar Iya, sekali, Bu Ani. heeh. Eee, Kira-kira rencana apa yang akan Ibu Ida lakukan ke depan, Bu Ida? Jangka panjangnya kira-kira rencananya apa nih yang mau Ibu Ida lakukan Baik, Bu untuk Ani. menghadapi atau untuk mengantisipasi anak-anak yang seperti itu? Kira-kira anak-anak yang apa tadi yang mau duduknya di belakang Di saja. belakang. Heeh. Iya, yang berbicara saat jam pelajaran Iya berlangsung. betul. Ya. Nah, kira-kira apa Uh, nih rencana Bu Ida yang akan Bu Ida lakukan ke depan? Baik, Bu Ani. Rencana saya nih ke depannya yaitu saya mau membangun hubungan yang baik dengan siswa, dengan menunjukkan rasa hormat dengan siswa, terus perhatian, empati kepada mereka, serta membuat kegiatan. Maksudnya di sini kegiatan belajar yang menarik dan interaktif, terus menjaga siswa tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran, khususnya pada saat saya mengajar nih Bu Ani ya. Iya. Terus memberikan kesempatan nih kepada siswa untuk berbicara di depan kelas yang terstruktur. Misalnya pada saat kita diskusi, presentasi nih ya Bu Ani, Iya. terus ada proyek kelompok, mungkin seperti itu Bu Ani.
Oh, itu yang akan Ibu Ida lakukan ke depan, Bu Ida ya. Jadi melibatkan secara aktif anak-anak tersebut, Bu Ida ya, diajak kegiatan-kegiatan ya. Iya, diajak Iya, kegiatan itu kan. bagus Jadi itu Bu Ida itu. iya, Rencana Bu Ida itu iya. apalagi kan sekarang kita lagi dekat-dekatnya mau memperingati 17 Oh Agustus tuh iya, Bu iya iya ya. betul Ya. betul Bu Ida. Heeh. Kebetulan di sini di tempat Ida lagi ada program ini Bu ya. Apa namanya? Ini membuat cerita dalam bahasa Lematang, khususnya Iya. bahasa Empat Petulai Dangku. Itu nanti Oh, iya Bu. Jadi menarik itu Bu Ida ya. Membuat iya, cerita, heeh, ya 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 ya. jadi Terus Bu? kita gali Mhm, lagi ini bahasa yang ada di daerah kita ini. Tapi kan yang pertama kita mengutamakan bahasa Indonesia ya Bu ya. betul. Mhm. Jadi anak-anak tadi apa namanya, diajak kan dari terutama Ida kan mengajar kelas 7 di sini. Jadi anak-anak Ida libatkan mereka dalam kegiatan tersebut, Bu, Iya. seperti itu. Kelas 7 itu berarti baru kelas 1 Bu ya, kalau dulu Bu ya, kita ngomonginnya Bu ya. Kelas 1 SMP ya. Iya benar, kelas 1 Eee, SMP, Bu Ani. masih masa peralihan tuh dari kelas 6 dari SD ke Dari SMP SD tuh Bu ke Ida ya. SMP, ya Iya. benar. Jadi kalau Terus kita heeh, diajak kegiatan seperti ini, kalau masih peralihan dari SD ke SMP itu mereka tuh pasti antusias ingin ikut, ingin betul, iya. tahu, "Oh Bu senang, berarti begini ya." Kalau kita bercerita dalam bahasa daerah, lucu pasti Mhm, didengar, apalagi iya. kebanyakan yang digunakan dalam bahasa daerah saya ini Bu, seperti bahasa Malaysia. Kebanyakan Oh menggunakan gitu. huruf E Bu, kebetulan. Jadi Oh, seperti apa namanya, kalau anak-anak tuh menonton Upin Ipin, nah iya. ya bahasa di daerah saya ini Gimana itu kebanyak Bu? Bisa Bu dicontohkan satu itu, gimana itu Bu? Kan iya, sepertinya menarik itu, heeh. ya misalkan ya, "Baik anak-anak, selamat siang. Kita hari ini mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ya." Nah, kalau bahasa daerah saya, "Baik anak-anak, selamat siang. Hari ini Tubo mengikuti pelajaran bahasa Indonesia." Seperti itu, Bu Ani. Oh, iya. Unik ya, Bu, ya, menarik memang kalau bahasa-bahasa daerah-daerah itu, Bu, ya. Ternyata Iya, memang perlu dikembangkan, heeh. Terus benar Bu Ida sekali. ada lagi? Mhm. Mungkin cukup, Bu, itu saja. Eee, kalau misalnya kalau tadi itu ke depan nih, Bu, kalau ke depan itu rencana Bu Ida ke depan itu berarti kan dia bisa jangka panjang, Bu, ya. Ya, Kalau kira-kira nih kalau kita membicarakan jangka pendeknya, apa nih yang akan dilakukan Bu Ida dalam waktu, eee, sekarang, dalam waktu dekat? Kira-kira apa nih yang akan dilakukan Bu Ida? baik Bu Ani, yang akan saya lakukan ini untuk jangka waktu dekat ini kan, khususnya tadi masalahnya kita kan tentang siswa yang berbicara dengan temannya saat jam pelajaran berlangsung ya, Mhm. tadi ya. Ini yang akan saya lakukan, yang pertama ini saya mau meningkatkan komunikasi dengan siswa tersebut ya. Maksudnya siswa tersebut saya panggil, saya ajak berbicara, mengapa siswa tersebut saat pelajaran berlangsung ini malahan ngobrol ini dengan temannya. Mmm. Pasti ada masalahnya ini Bu ya. Nah, kalau sudah ketemu solusinya, baru saya ini mau memperlakukan mereka ini berbicara di depan kelas. Maksudnya saya ini mau mengajak mereka membuat kesepakatan ke kelas. Iya. Tetapi karena ini kan awal pelajaran baru, memang Mhm. pas-pasnya ini membuat kesepakatan kelas ini. Kebetulan tadi barusan saya praktekkan ini di kelas saya, membuat kesepakatan kelas. Jadi dari Oh. kesepakatan kelas Mhm. tersebut kan siswa tersebut jadi tahu, "Oh Bu, misalkan kita buat kalau lagi jam pelajaran berlangsung kita tidak boleh berbicara dengan teman di dalam kelas." Kan kita Oh, masukkan salah iya. satunya seperti itu, Bu. Oke, Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan akan dilakukan?
Kalau untuk kesepakatan kelas yang tadi kan barusan kata saya sudah saya lakukan. Sudah, oh iya sudah Barusan dilakukan. tadi Terus, siang. rencana-rencana yang lain nih, selain kesepakatan kelas kan tadi banyak nih rencana yang akan Ibu Ida lakukan nih, salah satunya rencana, salah satunya pembentukan kesepakatan kelas, dan itu sudah Ibu, lakukan. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin rencana lain yang ingin saya lakukan nih dalam waktu dekat Bu Ani ya, selain membuat kesepakatan kelas tadi untuk mengatasi siswa yang sering berbicara dengan temannya di dalam kelas nih, saya ini mau tadi kan sudah saya panggil siswa tersebut, sudah tahu alasannya mengapa mereka berbicara dengan teman di dalam kelas. Nah, kalau sudah tahu alasannya, saya mau pada saat belajar, saya mau siswa tersebut belajarnya sesuai kebutuhan mereka. Maksudnya siswa tersebut senangnya belajar seperti apa. Jadi pelajaran tersebut saya serahkan dulu kepada siswa. Pengennya belajar seperti apa nih nak pada saat pelajaran Ibu. Oh iya iya. Kan mungkin kalau saya mengajarnya monoton, terus mungkin mereka ini bosan, yang mengakibatkan mereka berbicara dengan temannya. Iya, betul Ya, betul. mungkin seperti itu. Eee baik, ini yang terakhir nih Bu Ida ya, sebelum kita mau menutup nih, apa yang, Ibu Ida rasakan setelah, kita ngobrol, setelah melakukan coaching ini? Kira-kira apa yang Ibu Ida rasakan? Baik Bu Ani, yang saya rasakan sebelum kita melakukan coaching ini ya, yang pertama saya ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu tadi masalahnya pada saat jam pelajaran saya berlangsung, siswa saya berbicara di di belakang, yang duduk di belakang berbicara dengan temannya. Iya. Tentunya kita sebagai guru, oh kenapa anak tersebut berbicara ya dengan teman ngobrol. Padahal kita ini kan lagi mengasihkan materi. Iya. Tentu ada alasannya itu Bu Ani. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, melalui percakapan kita ini saya merasa lega nih Bu Ani ya. Iya. Karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir. Tadinya di otak saya terpikir terus nih, Iya. apalah anak tersebut. Kalau saya mengajar pasti bercerita dengan temannya. Heeh. Jadi saya lega nih, tidak terpikir lagi. Terus karena tidak terpikir lagi karena dapat berbagi nih dengan Bu Ani. Seperti Oh, itu Bu Ani. iya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Ida ya, Bu Ida sudah sedikit lega. Oke Bu Ida, saya mau ketemu lagi dengan Bu Ida. Terima kasih untuk cerita-cerita, berbagi ceritanya hari ini Bu Ida. Kita akan ketemu lagi minggu depan Bu Ida ya. Saya pengen denger nih cerita-cerita dari Bu Ida yang lain. Kira-kira dari rencana-rencana yang sudah Ibu Ida siapkan, kira-kira perubahannya seperti apa nih? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi minggu depan Bu Ida ya. Baik Bu Ani, terima kasih ya sudah dengan percakapan ini pikiran saya jadi lega. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Bu Ani ya. Baik Bu Ida, sama-sama. Terima kasih Bu Ida ya, tetap semangat, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ani. Yuk mulai Iya. Bu Ida. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ida. Alhamdulillah kabarnya baik nih hari ini. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Bu Ani sehat sama nih seperti saya. Walaupun posisinya tadi pulang sudah siang, tapi insya Allah sehat dan dapat menyelesaikan tugas. Baik Bu Ani. Iya, Bu Ida. Apa ada yang ingin diceritakan begitu dengan saya? Iya Bu Ida, ini saya pengen nih berbagi cerita sama Bu Ida. Jadi saya ini punya sedikit problem nih. Biasalah masalah yang saya hadapi ketika menjadi wali kelas. Jadi gini Bu Ida ceritanya. Kita kan sebagai wali kelas nih kan pasti punya tuntutan nih terhadap anak-anak kita ya Bu Ida ya. Jadi kita pengen tuh anaknya
disiplin salah satunya, datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Namun, ini Bu Ida, permasalahannya ini ketika saya ingin mendisiplinkan anak-anak saya ini, namun ada, atau seperti ini, kurang dukungan dari Dari wali murid, dari orang oh, tuanya, seperti itu Bu Ida. oh baik Bu Ani. Jadi dari permasalahan Ibu tadi kan ini ada siswa yang bermasalah tetapi kurang dukungan dari wali murid. Iya. Terus selanjutnya apa tujuan Bu Ani nih dalam menangani masalah Bu Ani ini? Tujuan saya dalam menangani masalah ini, saya pengen ini Bu, masalah ini nih, kalau saya ingin seperti ini, tujuannya itu, saya ingin mendidik anak-anak saya seperti ini nih, disiplin, dan saya berharap dengan tujuan ada, umpan balik nih dari orang tuanya, ada kerjasama yang baik dari orang tuanya, dari wali muridnya gitu Bu Ida. Saya pengennya kan seperti itu tuh. Jadi saya pengennya anak-anak ini saya arahkan ke kanan. Nah, saya pengen tujuan saya itu didukung nih dengan orang tuanya, seperti itu Bu Ida. Oh, benar sekali Bu Ani ya. Jadi tujuannya berarti Bu Ani ini dari permasalahan anak tersebut, Bu Ani pengen didukung nih dari Iya. orang tua siswa tersebut Bu Ani. Baik Bu Ani, selanjutnya apa yang ingin Bu Ani capai dari tujuan Bu Ani tersebut? Tadi kan Bu Ani pengennya anak-anak tersebut didukung oleh orang tuanya, seperti Iya. itu. Yang ingin saya capai ya Bu Ida ya, yang ingin saya capai dari permasalahan saya itu ya Bu Ida. Iya Bu Ani. Mungkin, sama ini ya, hampir sama ya dengan tujuan tadi. Jadi yang ingin saya capai itu ya, ingin punya, kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan, orang tua murid, seperti itu, Bu. Jadi, apa yang kita harapkan, apa yang sekolah harapkan, itu pengennya nih orang tua dukung, kayak gitu. Jadi, ketika ada sesuatu hal yang memang, yang dirasa bermasalah di anak tersebut, orang tuanya, harus bisa menerima masukan dan saran seperti itu, tidak bisa mementingkan ego. Karena begini Bu Ida ya, kalau kita di sekolah nih kan tanggung jawab anak tadi kan beralih ke guru nih. Benar. Jadi apalagi kita wali kelas, kita merasa bahwasanya, oh ini kita adalah orang tua mereka di sekolah. Apapun yang terjadi dengan anak-anak di sekolah, itu adalah tanggung jawab wali kelas dan tanggung jawab guru di sekolah, seperti itu. Nah, saya pengennya ya ketika mereka pulang lagi ke rumah, itu sudah beralih lagi. Nah, ke orang tua masing-masing. Nah, pada saat mereka di sekolah itulah saya pengen ketika saya mendidik mereka dengan cara saya, aturan saya, kita kan punya cara sendiri nih Bu ya. Iya benar itu Bu. Setiap wali kelas kan punya cara sendiri nih untuk mendisiplinkan anak-anaknya, membentuk karakter atau mengarahkan, menuntun kalau kata Ki Hajar Dewantara itu Bu ya. Nah itu saya hanya minta dukungan seperti itu, hanya minta support dari orang tuanya seperti itu, bukan malah menyalahkan guru atau wali kelas ketika memang anaknya bersalah di sekolah, dimarah, orang tuanya tambah marah. Nah itu yang terkadang membuat saya jadi, aduh gimana ini anaknya mau bisa maju kalau orang tuanya seperti itu. Itu Bu Ida. Baik, seru sekali Bu Ani ya cerita kita ini ya. Iya, Oke. Baik Bu Ani, selanjutnya kira-kira dari cerita Ibu tadi, apa nih rencana Bu Ani nih ke depannya untuk permasalahan tersebut? Oke Bu Ida, untuk rencana saya nih ke depan, saya ingin berbicara secara langsung Bu Ida.
mungkin dengan orang tuanya, dengan orang tua murid. Mungkin melakukan pertemuan dulu Bu Ida ya. Karena kalau misalnya kita komunikasi nih lewat handphone, lewat WA dan lain sebagainya, takutnya itu malah terjadi miskomunikasi Bu Ida. Karena apa yang kita sampaikan itu terkadang tanggapannya beda seperti itu dari orang tua, daya tangkapnya beda, ya. Jadi saya pengennya rencananya saya akan ketemu langsung dengan orang tuanya, pengen ngobrol, pengen sharing, pengen ketemu, mungkin ketika sudah kita ketemu secara langsung mungkin bisa ada titik terang nanti di sana Bu Ida. Oh, begitu ya Bu Ani. Iya. Nah, dari apa yang Ibu Ani sampaikan barusan, kira-kira nih apa yang akan Ibu Ani lakukan dalam waktu dekat ini dari permasalahan tersebut, Bu Ani? Dalam waktu dekat ini sepertinya saya akan memanggil dulu untuk beberapa orang tua. Jadi tidak secara langsung Bu Ida. Jadi saya panggil mungkin untuk anak yang memang benar-benar bermasalah dulu, yang permasalahannya berat seperti itu Bu Ida ya. Misalnya contohnya dia sering terlambat datang ke sekolah, dia tidak pernah mengerjakan tugas seperti itu. Jadi orang tua dari anak-anak yang seperti itu dulu yang akan saya panggil Bu Ida. Saya akan ketemu, rencananya saya mau ngobrol bareng tuh sama mereka sampai dapat kesepakatan yang apa ya, saya maunya begini, orang tuanya begini, jadi bisa klop gitu Bu Ida. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu maksudnya. Oh, benar sekali tuh Bu Ani. Berarti Bu Ani ini pengen dulu cari kesepakatan antara Bu Ani sebagai guru dan orang tua siswa tersebut. Menarik sekali nih Bu Ani cerita kita ya. Iya, Bu Ida. Karena ini Bu Ida ya, Apa? kalau terkadang tuh Bu Ida, orang tua itu kan mendapat laporan itu hanya dapat cerita itu hanya dari satu pihak. Benar itu, Contohnya Ani. dari anak nih, dari anak. Misalnya kita sampaikan di grup WhatsApp, mohon maaf ibu, anak ibu terlambat segini-segini. Terus anaknya pulang sekolah, dia menegur anaknya biasanya kan. Terus cerita yang disampaikan dengan anaknya ini bisa jadi berbeda. Makanya itu terkadang orang tua itu hanya mendengarkan cerita satu pihak langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Terkadang kebanyakan Bu Ida. Malah saya itu ada orang tua yang sampai ini Bu Ida, yang sampai marah ke saya, tidak terima anaknya dikatakan tidak mengumpulkan tugas, tidak pernah mengerjakan tugas, telat terus seperti itu, tidak hadir di sekolah, sampai saya itu dibuat status di sosial media Bu Ida. Oh. Sampai saya kalau kata kita tuh Bu, dikato-katoi lah di sosial Oh. media. Iya, jadi dipublikkan seperti itu di sosial Iya, media ya. tanpa tahu dulu akar permasalahannya itu seperti apa, seperti itu. Jadi itu tuh hal-hal yang seperti itu kan terkadang membuat kita mau tidak dipikirkan, tapi itu adalah tanggung jawab kita Bu Ida ya. Jadi ya terpikir seperti itu Bu Ida. Jadi itu menjadi salah satu beban juga, takutnya nanti malah mengganggu konsentrasi kita pada saat kita mengajar, seperti itu. Iya benar Bu, kalau sudah dibuat di sosial media itu kan seluruh orang itu mengetahui, pasti kita Betul. terpikir itu Bu ya. Betul Bu Ida. Oke, baik Bu Ani ya. Terus ini Bu Ani, tadi kan ini rencana Bu Ani dalam waktu dekat ini. Selanjutnya kalau dalam waktu rencana Ibu Ani kira-kira kapan ini mau melakukan hal tersebut? Mau memanggil Mau orang tua melakukan tadi? rencananya ya Bu? Iya, maksudnya seperti itu. Kalau bisa secepatnya Bu. Karena seperti ini Bu ya, semakin kita menunda, nanti takutnya malah kebablasan seperti itu, malah masalahnya akan semakin bertumpuk. Jadi kalau bisa secepatnya dalam kurun waktu 1 minggu ini Bu, kemungkinan 2 atau 3 hari inilah rencananya itu akan saya lakukan Bu.
Tentu saya tidak lepas dari peran guru BK Bu Ida ya, karena jadi saya akan kerjasama juga dengan guru BK. Jadi biar guru BK juga bisa memfasilitasi menjadi jembatan antara saya dengan orang tua murid tersebut. Bagus itu Bu Ani ya, karena kalau permasalahan seperti itu kita tunda-tunda menyelesaikannya, nanti malah masalahnya tambah panjang, apalagi ini sudah di sosial media ini ya. Iya betul, kalau sudah di sosial media itu seluruh orang dari manapun itu ini Bu Ida baca kan, dan Pasti orang yang ketahui. apa ya, orang yang tidak tahu itu jadi tahu terus sok-sok tahu gitu, terus ikut komentar padahal dia nggak tahu tuh sebenarnya masalahnya itu seperti apa. Jadi melebar kan Bu Ida jadinya. Iya benar itu Bu, apalagi kita Iya, sebagai pendidik ini, mhm, masalah-masalah seperti itu sebaiknya tidaklah dibuat di sosial media itu Bu. iya betul. Bagus sekali Bu Yani ya, menarik percakapan kita ini. Baik Bu Ani, ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan ini, apa yang Ibu rasakan ini dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya rasakan dari percakapan kita hari ini, yang pertama itu saya merasa lega, Bu. Beban yang ada dalam hati maupun pikiran saya itu bisa berkurang. Berkurang sekali Bu Ida, karena jujur saja saya itu termasuk orang yang mudah terpikir untuk sesuatu hal. Baik itu hal kecil maupun tambah lagi hal yang besar Bu Ida ya. Jadi Iya. saya itu tidurnya itu terganggu, aktivitas-aktivitas saya terganggu dengan masalah ini. Tapi dengan adanya coaching ini, dengan saya bercerita, berbagi cerita dengan Bu Ida, saya itu mengurangi beban saya, beban pikiran saya, beban kegondokan hati saya mungkin Bu Ida Iya ya. ya. Adalah ya, kita manusia biasa ya Bu Ida, namanya guru juga manusia biasa. Jadi pasti ada rasa kecewa atau rasa gimana ketika kita kecewanya itu gini Bu Ida, yang membuat saya paling kecewa itu adalah ketika saya dipublikasikan lewat media sosial itu Bu Ida. Itu yang membuat saya paling kecewa. Kenapa harus Anda Ibu harus menyampaikan itu di sosial media, karena itu kan tidak akan menyelesaikan masalah. Mending Ibu temui saya secara langsung seperti itu. Nah, itu Bu Ida ya, itu lega. Oh, lega banget saya Bu Ida. Bisa cerita dengan Ibu, senang suka sekali saya. Yang kedua, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Karena Bu Ida, kalau kita nih lagi ada masalah seperti ini, ketika itu kita pendam sendiri itu akan menjadi sesuatu hal atau beban yang berat buat kita Bu Ida. Bahkan untuk mencari solusinya pun susah terkadang, kita tidak menemukan jalan keluar seperti itu. Tapi dengan adanya coaching ini, dengan adanya obrolan kita hari ini yang seru dan menarik ini, jadi saya bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahan saya. Itu Bu Ida. Terus memang begini Bu Ida ya, perlunya memang ketika kita mempunyai sebuah problem, ketika kita mempunyai sebuah masalah itu, mau sekecil apapun itu, ada baiknya memang ketika kita bisa bercerita dengan orang yang bisa kita percayai, seperti itu Bu Ida ya. Karena dengan begitu kita bisa menjadi lega, terus tuh beban pikiran ringan, seperti itu Bu Ida ya. Mungkin itu Bu Ida yang saya rasakan setelah coaching ini. Seru sekali saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ida ini. Iya, baik Bu Ani ya. Iya. Saya juga setelah mendengarkan cerita Ibu, oh berarti saya dapat pengalaman juga dari cerita Ibu ini ya, tetapi Bu Ani mudah-mudahan minggu-minggu depan kita bisa bercerita lagi ya. Kalau ada permasalahan kita bisa sharing lagi. Pasti itu Bu Ida ya.
Ya, atas ceritanya hari ini, atas percakapan kita berdua, saya ucapkan terima kasih Bu Ani. Percakapannya sangat seru ya. Kita bisa Bu Ani bisa berbagi kepada saya tentang masalah yang Ibu Ani hadapi di sekolah. Seperti itu Bu Ani. Sama-sama Bu Ida, saya terima kasih banyak loh ini Bu Ida. Bu Ida sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih ya Bu Ida. Iya Bu Ani, sama-sama. Alhamdulillah tadi juga saya tidak ada tidak ada kegiatan. Jadi dengan senang hati saya mau mendengarkan cerita Bu Ani ini. Iya Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Baik Bu Ani, mungkin percakapan kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Ida, sukses selalu. Iya Bu Ani, sama semoga Bu Ani sehat selalu ya. Amin. Tetap semangat kita Bu Ida ya. Iya, semangat demi demi anak-anak bangsa, Iya, kemajuan betul. anak-anak bangsa. Oke Bu Ida.